11 warga Sleman, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa tembok sepanjang 35 meter yang tiba-tiba roboh. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berkegiatan menyambut perayaan 17 Agustus. Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Milo Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam pagi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah, kita nggak tahu kata yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar lebih dari 176 hektar lahan. Tim gabungan masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik api yang berada di sejumlah kawasan. Mundur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar sekitar 176,20 hektar lahan. Kebakaran yang berlangsung sejak Senin 3 Agustus lalu meliputi kawasan Gunung Bromo, Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jantur di Kabupaten Malang. Aja dipapas. Keseraran wae. Panginane lho. Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Tim gabungan terdiri atas BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, Perhutani, TNI Polri, relawan, dan masyarakat. Untuk operasi darat, petugas menggunakan 1 unit truk pemadam, metode manual gepiok, dan sprayer. Sementara itu, 2 helikopter dikerahkan untuk mempercepat penanganan di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. 1 helikopter merupakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pus Penerbal TNI Angkatan Laut. Sedangkan 1 lainnya merupakan dukungan BNPB. Keduanya memiliki kapasitas angkut air masing-masing 1.000 liter. BNPB juga telah berkoordinasi dengan Danlanut untuk mempercepat posko dan pelaksanaan operasi udara di Lanut Abdurrahman Saleh. BPBD Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan logistik dan personil untuk mempercepat penanganan karhutla. Operasi pemadaman masih menghadapi kendala berupa kontur lereng kaldera Bromo yang terjal, kondisi angin, serta lokasi titik api yang berada di kawasan hutan dengan akses yang sulit dijangkau petugas pemadam dari jalur darat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke permukiman dan nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman.
Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya, sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Park Hyatt Jakarta secara resmi memperluas jangkauan pengalaman kuliner mewahnya dengan memperkenalkan Atelier 23, nama baru untuk restoran yang terletak di lantai 23. Menggantikan nama terdahulu yakni Conservatory, transformasi ini tidak hanya menghadirkan identitas visual dan atmosfer yang lebih segar serta elegan, tetapi juga meluncurkan konsep lini kuliner yang sepenuhnya diperbarui. Hotel Park Hyatt Jakarta kini semakin memanjakan para pengunjungnya lewat peluncuran Atelier 23 yang berlokasi di lantai 23. Restoran di tengah ibu kota itu menyajikan deretan menu kreasi terbaru yang memadukan teknik memasak tingkat tinggi dengan cita rasa otentik lintas benua yang menggabungkan kejayaan kuliner Prancis dan kekayaan rasa Asia Tenggara. Beberapa hidangan ikonik Prancis yang disajikan Atelier 23 diantaranya coq au vin dan sup bawang Prancis yang diolah menggunakan teknik otentik. Namun keberagaman rasa tidak berhenti di situ. Menyadari pentingnya karakter lokal lini kuliner anyar ini secara harmonis juga memadukan tradisi kuliner Asia Tenggara. Selain itu, kuliner khas Asia Tenggara lain yang turut ditawarkan antara lain laksa khas Singapura, char kway teow dari Malaysia, spring roll khas Vietnam, hingga hidangan lokal Indonesia seperti nasi goreng yang diolah secara elegan. And then also, of course, we are in Indonesia, which is located in Southeast Asia. So Southeast Asia cuisine, is what we propose in this menu, where we pay respect to the local tradition of Indonesian cuisine from their beautiful market. But not only this, we travel to Thailand and we have a very good collaboration with our hotels in Thailand, and so beautiful recipe. We have our pad thai, our pad krapao, and our, for example, tom yum, or the crispy prawn. Buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, Rosi menuturkan bahwa Atelier 23 bukan sekedar tempat menikmati santapan lezat, melainkan juga destinasi ideal untuk menikmati afternoon tea, kopi berkualitas, hingga racikan anggur di malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan.